Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas jalur pengapian, CDI, dan kontak R-Eking. Jalur pengapian pada kendaraan kita berasal dari pulser, selanjutnya sepul api, dua ini ya. Yang satu soket ini adalah jalur pengisian. Jalur pengapian ini dari pulser dan sepul api. Perlu kita pahami, ini adalah sepul lampu, dan ini adalah sepul api, dan ini pulser. Sepul api ini warna kabelnya hitam bergaris merah. Sepul api adalah kumparan pengapian yang menyediakan sumber tegangan bolak-balik atau istilahnya arus AC yang khusus untuk pengapian CDI. Fungsinya sama seperti aki, cuma bedanya tegangannya searah atau istilahnya arus DC. Sepul yang putus atau terbakar secara fisik akan nampak gosong. Sini ya, ini akan kelihatan gosong, sehingga tidak bisa memproduksi api atau setrum, dan kendaraan kita akan mati total. Tidak bisa hidup jika sepul api ini terbakar. Sementara pulser, kabel putih bergaris hijau ini, pulser berfungsi mengirim sinyal ke CDI sebagai penentu waktu untuk mematikan atau melontarkan listrik yang kemudian akan diteruskan ke koil dan selanjutnya busi. Pulser ini hanya mengirim sinyal. Kerusakan pada pulser ini, pulser yang lemah hampir sama dengan CDI. Bila belum parah, mesin kita masih bisa hidup, tapi nyala mesin tersendat-sendat, bahkan kadang mati sendiri saat kita pakai menempuh jarak 1 atau 2 kilometer atau beberapa ratus meter. Kemudian setelah mesin agak dingin bisa hidup lagi, tapi tidak lama kemudian mogok lagi. Ciri pulser yang rusak, kondisi fisiknya ini mengembang, tidak keras seperti ini, sudah agak lembut, atau pulser kita ini masih bagus, tetapi pulser ini tertutup debu atau kotoran atau sedikit rembesan dari oli dari seal askrep kita sebelah kiri. Ini membuat sinyal pulser ke CDI terganggu dan membuat pengapian dari CDI ke koil akan hilang, meskipun pengapian dari sepul masih normal. Jika kotor, wajib kita bersihkan. Ini kabel pulser, sementara ini kabel sepul api. Jadi, sistem pengapian kendaraan kita dari sini, dengan berputarnya magnet, memproduksi listrik, api atau setrum. Api dari CDI keluarnya berwarna orange. Kemudian ini adalah massa CDI. Satu lagi ini kabel hitam bergaris putih. Kabel ini adalah kabel switch off pada CDI yang nanti fungsinya untuk mematikan mesin. Ke kontak ini ya jalurnya. Untuk mengetes, ini ya alatnya. Bisa kita lakukan seperti ini. Ini kabel api CDI ya. Kemudian yang satu lagi kita hubungkan ke massanya. Jadi inilah guna alat kita pasangi sekun seperti ini ya. Dan kita bungkus seperti ini agar sewaktu kita mengetes seperti ini saling berdekatan seperti ini. Ini tidak terjadi hubungan arus pendek. Jika lampu tester ini nanti menyala, berarti
outputnya api dari CDI bagus. Selanjutnya kita tes api dari spool api. Ini ya kabelnya hitam bergaris merah. Kan di sini sisi yang satunya lagi kita hubungkan ke massa atau ke rangka. Kita lihat apakah apinya ada. Apinya ada. Selanjutnya kita akan mengetes api dari pulser. Satu kabel sisi satunya kita colokkan ke massa, aki atau rangka. Yang satu lagi kita masukkan ke kabel putih bergaris hijau sebagai output dari pulser seperti ini. Api yang keluar dari pulser itu kecil, jadi tidak bisa untuk menghidupkan bohlam indikator speedometer ini karena apinya kecil. Kita harus mengganti bola lampu ini dengan bola lampu yang seperti ini. Ini adalah bola lampu LED. Tetapi untuk masukkan kita tes dulu ya dengan menggunakan bola lampu dari indikator speedometer. Kita cek dulu, kita tes 1-2 kali engkol hidup atau tidak. Alat tester ini tidak mau hidup. Kita ganti bola lampunya. Kita ganti dengan yang LED. Kita cek kembali keluaran api dari pulser. Bola lampu bisa menyala, berarti api keluaran dari pulser bagus. Di sini ya, kita harus mengganti bola lampunya. Beginilah cara kita untuk mengecek api keluaran dari CDI, dari spool api, juga dari pulser. CDI berfungsi untuk mengatur kapan terjadinya pengapian pada kendaraan kita. CDI adalah kelanjutan dari sistem pengapian platina. CDI terdiri dari beberapa komponen elektrik yang lebih simpel. CDI yang bermasalah akan timbul berebet, tidak bisa gaspol, ada batasan seperti ngelimit. Ini karena percikan api pada busi dan koil terganggu, bahkan bisa hilang sama sekali. Karbu normal, tiba-tiba motor berebet di RPM atas. Disetting ulang karbu, membran, tetapi masih berebet juga saat putaran RPM tinggi. Selanjutnya, api output dari CDI ini menuju koil untuk diperbesar apinya oleh koil. Di dalam koil ada kumparan atau lilitan dan magnet yang nantinya akan menyalurkan arus api dari CDI menuju ke busi. Koil yang bermasalah atau sudah lemah, saat di RPM menengah atas, motor kita terasa tersendat-sendat. Tidak bisa los, kayak karbu kotor. Tapi begitu gas diturunkan untuk jalan santai, motor kembali normal. Ini karena koil masih mengeluarkan api, tapi saat putaran mesin tinggi tidak sanggup melayani frekuensi tinggi, sehingga lompatan apinya terputus-putus. Begitu gas kita turunkan, mesin normal kembali. Yang terakhir adalah busi. Busi inilah yang berhubungan langsung dengan ruang bakar.
dari busi akan timbul percikan api, sehingga berlangsunglah proses pembakaran di ruang bakar antara blok dan kopdeksel pada kendaraan kita. Inilah rangkaian dari sistem pengapian kendaraan kita. Selanjutnya, kontak air aging. Di sini ada 4 kabel ya. Warna merah adalah input api masuk, outputnya warna coklat. Kabel hitam bergaris putih adalah kabel switch off dari CDI. Dan kabel hitam ini adalah massa. Inti memahaminya, saat kontak on, kabel merah dan coklat bersatu. Kabel hitam bergaris putih dan massa itu terpisah. Saat kontak off, kabel merah terputus hubungannya dengan kabel coklat. Tetapi kabel hitam bersatu dengan kabel switch off dari CDI. Ini seharusnya warnanya coklat, karena kabel kita yang warna coklat bermasalah. Kemudian kita ganti, kita cari yang coklat tidak ketemu, dan kabel yang bagus adanya warna kuning, tidak masalah ya. Cuma perlu dipahami saja, inputnya warna merah ini kabelnya ya. Ini terkoneksi dengan api pengisian dari kiprok yang selanjutnya menuju kontak. Ini ke arah aki untuk pengecasan. Ini kabel hitam bergaris putih berpasangan dengan kabel switch off dari CDI. Saat kunci kita on kan, kabel merah bersatu dengan kabel coklat. Sewaktu kontak kita off kan, kelistrikan putus, tetapi yang bersatu kabel switch off dari CDI ini bertemu dengan massa. Jadi inilah berfungsi sebagai stop engine pada holder kanan kendaraan kita. Kontak off mati, tetapi mesin tidak mati, mesin masih hidup. Itu berarti kabel switch off dan ground dan massa ini tidak bersatu. Jadi yang perlu kita cek kabel massa dan kabel switch off dari CDI ini. Ini berarti untuk mematikan mesin, walaupun tidak ada kabel kontak merah dan coklat ini, switch off dari CDI ini harus bertemu dengan kabel massa. Jadi seandainya jika soket ini kita lepas, seperti ini, kan tidak terhubung. Berarti kendaraan bisa hidup. Bisa. Kita buktikan ya. Kita pasang dulu tangkinya. Untuk mematikan mesin, kabel switch off ini harus bertemu dengan massa. Kabel ini ada apinya ya, bisa nyetrum ini. Inilah stop engine bekerja. Jika hitam bergaris putih dan massa ini terpisah, kendaraan kita walaupun tanpa kontak bisa tetap hidup. Di sini kita juga masih belajar ya terhadap kekurangan atau khilafnya orang lain. Tidak perlulah kita menghujat. Kita sendiri pun belum tentu lebih baik. Mengingatkan silahkan, boleh saja. Tetapi sampaikan dengan cara yang baik, agar kita sama-sama memperoleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.